Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 96. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Salam takzim, salam kenal, wabil khusus para asatidz ustaz, izin, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, ustazah, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Saya mohon izin, belum sanggup menyebutkan namanya satu persatu, tapi aku yakin dimuliakan oleh Allah. Karena dari sekian banyak hamba Allah, bunda, bapak yang berada di sini, ya. Di luar bisa jadi ada yang udah pengen, sendalnya ada, bajunya ada, kendaraannya ada, niatnya ada, badannya sehat. Tapi kalau Allah tidak izinkan sampai ke sini, bisa sampai tidak? Berarti yang udah nyampe sini karena kita yang soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Insya Allah ya. Semoga kita sanggup mensyukuri nikmatnya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini diizinkan ngaji di Masjid Al-Jabbar yang indah, Masya Allah. Semoga menambah syukur kita dan Allah berikan balasan terbaik bagi seluruh yang terlibat di dalamnya, para AA, TT yang sibuk menjaga, memakmurkan masjid ini. Masya Allah, Allah sebaik-baiknya pemberi balasannya. Masya Allah. Bu, udah pernah ketemu sebelumnya? Ini jemaah Al TikTok ya. Bagus asli, bagus di TikTok. Oh, coba. Bagus TikTok. Asli bisa dicepet soalnya. Soalnya kalau asli nggak bisa dipegang. Oh, enggak. Yang boleh megang cuma Teh Yunda. Iya. Terkenal Teh Yunda? Salam. Enggak. Jadi saya ya. Ibu udah pada punya suami belum? Nggak ada kaitannya mau nenek-nenek atau yang muda, Bu ya. Taah istilah. Yang penting sama-sama di sini tambah dekat sama Allah. Gimana sih ngaji yang sukses? Yang seberes ngajinya jadi tambah dekat sama Allah, ya. Mungkin kalau ini suaranya pakai pengeras suara sampai keluar, di luar ada yang jualan, qadarullah lagi tidak ada yang beli, karena nggak ada yang beli jadi bisa kedengeran apa yang kita bicarakan di dalam. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, dia yang sukses ngajinya, ya. Daripada yang sudah berada di dalam majelis ini terus ngerasa basi, udah pernah tahu semua yang diomongin, ngapain sih itu kongko ngomong wae, biasanya jualan handphone. Terus pulang-pulang tidak bertambah takwa, maka bisa jadi ada yang harus diperbaiki. Ya, ketika kita bicara tentang pengorbanan, kenapa orang itu berani sampai berkorban? Karena dia tahu akan apa yang dia dapat setelah berkorban. Contoh, ya. Ibu tahu harga motor baru berapaan? Tahu. Ya, 20 jutaan ya. Misal ada tetangga nih, dia baru beli motor barunya, belum dia sehari, tahu-tahu diuji harus butuh uang cepat, minta dijual cepat, asal ada yang berani bayar sekarang juga 5 juta juga dikasih. Berani nggak itu bayarin motor baru 5 juta? Kenapa? Murah kan? Yakin, karena tahu ini saya berkorban 5 juta, saya bakal dapat lebih besar. Kita tahu nilainya, ya. Yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ketika harus tahu, tadi dibacakannya di surat As-Saffat surat ke-37. Dari ketika akhirnya ketemu dengan putranya, aku dapat mimpi nih,
dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Ya. Kata anaknya, kata Nabi Ismail alaihissalam, tanpa ragu, lakukan saja bismillah. Ya. Kenapa berani? Bahkan sebelum-sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam membela kebenaran, menyampaikan ketauhidan, malah disuruh masuk ke dalam api. Kenapa berani? Tidak tahu, pisau itu tajam, bisa memotong leher. Api itu panas, bisa membakar. Yakin, apal itu kita semua. Ya. Tapi kenapa berani ngelakuin itu? Mereka lebih yakin tentang 3 hal daripada itu semua. Contoh, ketika Nabi Ismail alaihissalam harus dipotong, udah siap, Pak, silakan, mangga, potong. Ya. Dibandingkan yakin bahwa pisau itu tajam, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah aku harus mati, gak usah pakai pisau sembelihan pun aku pasti mati. 1. 2, kalau kata Allah aku tidak akan mati, jangankan pisau itu, mau meteor jatuh, mau gunung meletus, mau apapun menghadang, pemilikku Allah tidak mengizinkan aku mati, gak akan mati. 2, ya. 3, kalau aku melakukan ini untuk Allah, aku tetap mati, Allah pasti berikan balasan yang jauh lebih baik, surganya. Ya. Ibarat kayak tadi, tahu saya bakal keluar duit nih 5 juta buat motor itu, tapi karena kita tahu harganya lebih besar daripada yang kita keluarkan, makanya berani kan? Bisa bela-belain minjem loh itu. Kapan lagi motor 20 juta dijual 5 juta? Minjem juga saya berani. Begitu kejual saya bayar. Ya. Makanya, apa yang membuat mereka berani nyampe seperti itu? Yakin urusan sama Allah itu gak ada ruginya, pasti selalu nguntungin. Ya. Yang bikin kita akhirnya, ya apapun yang terjadi di zaman sekarang, contoh mencuri dari rakyatnya sendiri, tidak cukup yakin berarti bahwa Allah menyaksikan, ada ganjarannya. Suami, ibu kenapa ibu? Tenang. Ya sok enggak, sok. Kan dari belakang ya kedengeran. Jelas. Pakai mikroskop ya tuh jelas. Mikroskop ya. Udah sok enggak cari sing nyamannya. Udah. Ya sok. Yang mana tadi yakin ya. Dan semakin bertambahnya keimanan, semakin yakin. Oh no, macam-macam ya. Suami pelit sama istrinya, tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri akan Allah balas dengan ganjaran yang lebih besar. Ya, yakin ya, karena emang semakin bertambahnya keimanan tadi, semakin bertambah tingkatan keyakinan. Ginilah contohnya, ya. Ini kan ada 2 wadah nih. Misalkan dua-duanya isinya sama-sama air ya. Yang satu ada orang jahat yang datang kasih racunan yang di gelas. Kayak gitu kita suruh pilih, ya. Yang ini ada racunnya kelihatan tadi, yang ini tidak diapa-apain. Meskipun sejuta orang ngomporin, kok yang ini paling enak kok, yang ini paling manis, paling sehat, pokoknya kudu ngasih yang ini. Kalau kau minum yang ini, saya kasih 1 juta, 10 juta juga dikasih. Asal kau minum yang ini, tuh sok ini yang paling baik. Karena dari awal kita udah tahu yang ini yang tidak baik, maka nggak mau, saya tetap yang ini. Ya. Nah, amalin kayak gitu dengan apa yang Allah perintahkan, sok mangga. Ya. Padahal kata siapa yang kita suka itu adalah yang paling baik. Ya. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Makin ngegas ya. Saya sedang tidak membicarakan suami ibu ya. Suami ibu mah soleh ya. Ya. Kan katanya itu semua sumber kebahagiaan. Kenapa begitu?
Kenapa masih menderita? Ya, saya cukup jadi pelajaran. Yuk, selama ini kita ngejar apa, dikejar-kejar juga mending kalau dapat dia masih menderita. Apalagi kalau misalnya tidak dapat. Lingkungan yang kami kenal dulu atau masih di Thailand, mohon maaf ya, waktu dulu masih zaman jahil, masih berbuat kemaksiatan, itu melihat banyak sekali pelajaran. Ya, mereka nggak semua, mohon maaf, nggak semua orang, mohon maaf, bahkan tidak semua pantat bokong bisa duduk di mobil BMW. Ada yang cuma ngelihat BMW itu, lewat doang di mobil, atau paling lihat di gambar, di poster. Gak semua orang bisa menduduki joknya yang lembut. Tapi sebagian besar yang kami lihat duduk di mobil itu, kadang duduknya sambil menangis. Nangis mikirin anaknya kenapa begini, kenapa suaminya begitu. Ya. Saya heran, kenapa yang naik beca atau jalan kaki lebih riang tawanya. Ya. Saya izin mengulang sedikit lagi ya, apa yang kami lihat waktu masih di Thailand. Salah satu hal yang paling pertama kami lihat adalah orang-orang yang sudah memiliki harta kebanyakan, dan menjadi kesimpulan bagi kami, kenapa ada orang pengen kaya, berusaha pengen kaya, alasan utamanya satu, belum pernah kaya, udah gitu aja. Karena orang yang udah kaya dari lahir biasa aja. Mau tahu siapa contohnya? Rafathar. Kenal kan? Kemarin Ramadan sebulan tuh di rumah itu anak, ya. Anak berapa sih dia umurnya? Ini paling 5 tahunan lebih dikit ya. Katanya udah pensiun jadi artis. Ya. Orang mah udah sampai usia sepuh masih pengen keneh jadi artis. Ya. Beliau muak, gak suka. Ya, salah satu adegan pernah izin ya. Kan acara itu kan ada sponsornya ya. Nah, si anak itu namanya anak polos yang turun ya, pengen minum. Di air minum yang dia pegang ada mereknya. Mereknya bukan merek yang sponsorin acara itu. Mau minum diambil tuh. Jangan yang gitu. Apa sih? Mau minum doang aja mah jadi masalah. Karena bagi orang tuanya masalah yang jadi sponsor itu bukan itu. Kamu minum yang itu, nah kalau mau minum yang ini, apa bedanya sama-sama air? Orang bilang saya kaya, orang bilang pengen jadi seperti saya minum air aja dilarang. Coba Bu, curhatan dulu anak kecil Bu, ya. Sok Bu ya, yang pada belum pernah kaya. Kayak itu karena belum pernah kaya, udah itu ya, udah pernah biasa aja Bu, beneran. Sesama izin, mohon maaf para mantan sesama bandar judi di sana. Kadang mereka bercerita tentang hal itu, bangga, makan, minum. Tapi salah satu hal yang paling tidak bisa dilupakan adalah ekspresi wajah mereka, irinya mereka ketika melihat di seberang jalan dari restoran mewah tempat mereka makan, ada, kalau kita mah warung pecel lele ya, tenda ya, gitu ya. Ada ibu-ibu di situ mau makan jeruk, disuapin sama anaknya, dikupasin, yang putih-putihnya dicabutin, diantarkan ke bibir ibunya, bijinya mau dibuang, tangannya udah siap di bawah mulut ibunya. Ya. Itu wajahnya si orang kaya tadi, bandar judi tadi, itu lebih iri daripada irinya orang yang belum pernah beli mobil, pengen beli mobil. Maka kadang akhirnya keluar dari lisan mereka. Berarti apa yang salah? Apalagi yang mesti saya lakuin? Orang usaha lurus aja, usaha benar aja, masih ada yang jadi. Dia usaha di tempat kayak gitu kan ketemunya sama orang yang gak kenal hukum. Ya. Makanya kadang kemana-mana di pinggang ada senjata api, kadang harus didampingi oleh bodyguard untuk ngejagain takut ada yang jahatin. Karena usahanya juga kayak begitu. Dirasa aku ngelakuin ini semua untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak, dapat uangnya lebih banyak. Tapi meskipun sanggup membayar sekolah termahal dan guru termahal, kabar buruknya sekolah dan guru termahal bukan sekolah dan guru terbaik. Ingat rezeki manusia cuma 3. Kudu apal ini. Rezeki manusia cuma 3. 1,
yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya, ulangi. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih punya kebiasaan kalau beres jualan disisain buat jualan besok modal, sisanya sedekah. Ditanyakan sama pengusaha lain, bro, invest dong kayak kita, kamu gak sayang apa sama uang kamu? Dijawab, justru saya sayang sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat, wakaf, sedekah, insya Allah tidak akan Allah sia-siakan. Izin saya cerita ya, salah satu yang kami lihat di Thailand, ada teman sama-sama kerja di kasino tadinya, terus dia berhenti kerjasama sama pacarnya mohon maaf menari di tempat hiburan malam ya, dan pasti kurang bahan ya kalau tempat kerja kayak gitu ya, maka berhentilah kerja. Mereka akhirnya buka usaha, dua-duanya buka usahanya jadi bandar narkoba. Entah gimana, entah siapa yang ngajarin, mereka bisa beli bahan baku di toko kimia sampai bisa jadi narkoba yang siap dijual. Gak tahu siapa yang ngajarin. Terus membesar sampai jadi bandar judi, bandar narkoba paling besar, udah punya restoran, segala macam udah punya. Walaupun kedok di dalamnya mah buat produksi obat-obatan terlarang. Suatu ketika, memang aneh dia nih, setelah bertahun-tahun jadi bandar narkoba, orangnya nggak boros. Dia nggak suka main judi, dia nggak suka mabok, dia nggak suka main perempuan. Uangnya, nanti suatu saat pasti pengen pulang lagi ke Indo, pengen nyenengin ibu saya. Tuh, bandar narkoba yang budiman bukan? Ya, kumaha budiman? Insya Allah. Ya, beres. Akhirnya suatu ketika pacarnya kabur sama laki-laki lain, selingkuh, berkhianat. Si teman sayanya ini dikhianatin, dilaporin ke oknum di penjara. Karena tidak tahan dengan penderitaan di penjara ini di Kamboja, di perbatasan, bukan di Indonesia. Ya, tidak tahan dengan siksaannya, nego sama yang nangkep, Pak lepasin saya, sok nego berapa mintanya. Ya, nominal yang diminta sama si oknum itu tepat senilai tabungan si bandar narkoba itu selama 5 tahun nabung, yang tadi katanya untuk ibunya. Maka beres, demi lepas akhirnya dikasih ngabulan gue sambil ngobrol. Berarti selama ini buat apa tuh yang saya nabung? Ternyata cuma buat dititipin jadi rezeki buat si oknum itu. Saya bilang oknum karena demi Allah masih banyak polisi yang baik ya. Ini mah contoh yang tidak baik misalnya. Ya makanya oknum. Ya. Ternyata ya udah cuma buat dititipin jadi rezeki itu. Selama ini aku ya tabungan saya. Giliran akhirnya kayak gini, lewat doang, sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita.